Bagaimanakah jika penjara harus berubah menjadi ajang pembalasan dendam seseorang? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Let's Go to Prison. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang bobol rumah. Ia mencuri mobil, merampas uang, dan masih banyak lagi hal ia sering lakukan. Namun hal tersebut tak lepas dari perannya sebagai seseorang yang kerap kali bolak-balik masuk penjara. Tentu saja hakim pun ikut turut meramaikan dunia persidangan. Alih-alih ingin balas dendam ketika pria tersebut bebas, ternyata sayangnya sang hakim tiba-tiba diberitakan telah wafat lebih dulu. Sehingga rencana balas dendam tersebut langsung dilancarkan kepada anak dari sang hakim sendiri. Dia menyebloskan anak hakim itu agar masuk penjara dan membulinya di dalam lapas. Lantas, apakah rencana balas dendam pria tersebut akan berhasil? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria bernama John yang baru saja keluar dari penjara. Dia sudah terhitung 3 kali dijebloskan ke dalam sel dengan berbagai kasus. Dari sebuah pencurian mobil sampai dengan percobaan perampokan. Perlakuannya memanglah salah, namun bukan hanya itu. Tapi seorang hakim juga kerap kali membuat John berhasil masuk ke penjara. Sikap hakim kepadanya seakan-akan mempunyai dendam pribadi. Orang yang menjadi dalang kemalangan hidupnya adalah seorang hakim yang bernama Nelson. Sehingga berkat kejadian tersebut, John sendiri menjadi sangat kesal dan ingin membalaskan dendamnya kepada Nelson. Karena John selalu berhasil Nelson masukkan ke dalam penjara. Setelah John keluar dari penjara, dirinya langsung berencana untuk membalaskan dendamnya. Namun sayangnya rencana John harus berhenti karena mengetahui kalau hakim Nelson ternyata telah meninggal. Tentu saja mendengar kabar tersebut, John menjadi kesal sendiri dan marah. Pasalnya dendam yang selama ini dia simpan sejak dalam penjara sekarang benar-benar tak bisa dibalaskan. Kekesalan tersebut pun terus berjalan hingga berakhir di sebuah bar. Ketika di bar, John tak sengaja melihat berita di sebuah koran bahwasanya hakim Nelson memiliki seorang anak. Pria tersebut digadang-gadang bekerja di yayasan yang didirikan mendiang ayahnya sendiri. Anaknya juga bernama Nelson Junior. Dan saat itu secara natural, John lantas terpikir untuk membalaskan dendamnya kepada anaknya Nelson, yaitu Nelson Junior. Lalu dia pun segera membuat rencana agar anaknya juga merasakan apa yang dia rasakan selama hidup di dalam penjara. Rencana tersebut diawali John dari tempat di mana Nelson meresmikan yayasan ayahnya. Sesaat Nelson sedang berpidato, dia masuk ke mobil Nelson dan mencuri uangnya serta menghabiskan oksigen kecil untuk asmanya. Karena diketahui Nelson memiliki penyakit asma. Lalu setelah Nelson selesai berpidato, dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat acara itu. Di tengah perjalanannya Nelson kemudian mencoba menghisap inhalernya tadi. Namun sayang sekali inhaler Nelson sudah habis dibuang oleh John. Lantas pria tersebut pun langsung panik dan segera mencari apotek terdekat untuk membeli inhaler yang baru. Tapi karena gerakannya terburu-buru sehingga pihak apotek beranggapan kalau Nelson adalah seorang perampok. Ditambah lagi Nelson terlihat langsung menggunakan inhaler tanpa membayarnya dulu. Dari situ pihak apotek lantas beranggapan kalau Nelson adalah pria bersenjata dan berbahaya. Sehingga pihak apotek pun langsung menembakinya. Tapi beruntung Nelson berhasil selamat dari tembakan dan kabur dari apotek tersebut. Namun rupanya kejadian tersebut terekam kamera. Hal tersebut membuat Nelson harus berurusan dengan polisi. Tentu saja John yang mengetahui hal tersebut lantas memanfaatkan keadaan itu. Sehingga pada akhirnya Nelson dinyatakan bersalah di pengadilan. Apalagi dakwaannya diperkuat oleh para saksi juri. Hari sial Nelson pun akhirnya dimulai. Sementara itu bukannya merasa senang karena telah berhasil memasukkan Nelson ke dalam penjara, rasa balas dendam John justru belum hilang. Dia merasa belum puas dengan masuknya Nelson ke penjara. Sehingga di suatu hari ketika John sedang berada di rumah,
John didatangi dua orang yang ingin membeli barang haram dari John. Dengan track record yang telah handal memakai instingnya, John dapat mencium kalau dua orang yang datang ke rumahnya bukanlah orang biasa, melainkan dua intel polisi yang sedang mencari mangsa. Kala itu John secara sadar menjualnya dengan tujuan dia dapat ditangkap dan kembali masuk penjara. Bukan karena nyaman di penjara, namun untuk membuat Nelson agar lebih tersiksa secara mental dan John bisa melihatnya di depan mata. Singkat cerita, setelah resmi menjadi tahanan penjara, John lantas meminta kepada petugas agar dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Nelson. Tak lupa, John juga menggunakan sedikit pelicin agar rencananya berjalan dengan lancar. Dengan pengalaman serta jam terbang karena telah keluar masuk penjara beberapa kali, sehingga John bisa mengetahui siapa aja gangster yang berpengaruh serta peraturan yang tidak tertulis di dalam penjara. Kemudian, John juga memasang karakter sebagai teman baik Nelson pada saat itu, sehingga Nelson tak akan curiga. Bahkan John telah membuat sandiwara agar Nelson percaya apa yang dikatakan John adalah untuk kebaikan Nelson sendiri. Adegan pun terus berlanjut hingga mereka sampai di jam makan siang. Kala itu, John meminta Nelson berdiri ketika jam menunjukkan pukul 12.15. Tapi karena bingung apa maksud John, sehingga Nelson tak sempat berdiri dan menganggap hal tersebut hanya bercandaan John. Sehingga dia ditanyai petugas dan menunjuk salah seorang bos gangster adalah pelakunya. Dan di sini bencana Nelson dimulai. Ketika dirinya tengah mandi, Nelson didatangi pria hitam besar pimpinan Blok G bernama Barry, yang juga merupakan seorang gay. Barry saat itu meminta agar Nelson ingin bercocok tanam dengannya. Namun bukannya memberikan Nelson pada Barry, John yang ingin balas dendam justru malah membantu Nelson agar tak Barry bawa ke selnya. Bahkan hingga mengatakan kalau Nelson adalah pasangan John. Scene kemudian berlanjut di mana Nelson yang setiap saat mendapat perlakuan kasar oleh para napi lain. Perlakuan tersebut didapatkan Nelson bukan tanpa alasan, melainkan orang itu sengaja melakukannya karena disuruh oleh John. Tapi John belum puas hanya sampai situ, karena waktu tahanan John masih panjang. Sehingga John di salah satu kesempatan bernegosiasi dengan Barry untuk menukar Nelson dengan barang haram dan 4 dus rokok. Tentu saja Barry menyetujuinya. Hal itu juga sudah cukup membuat Nelson yang malang kali ini benar-benar kena mental di dalam penjara. Pada malam harinya John pun lantas mendatangi petugas sipir dan meminta agar membawa Nelson secara paksa ke dalam sel Barry. Sehingga setelah dibawa masuk, Barry pun langsung menyergap Nelson seperti binatang buas yang kelaparan. Keesokan harinya, Nelson mendapat kabar bahwa napi alias bos gangster yang pernah dia masukkan ke dalam sel isolasi akan segera keluar dari selnya. Mendengar berita tersebut, lantas Nelson langsung panik bukan main. Tapi karena kepanikannya itu, Nelson justru terlalu berinisiatif dengan mendatangi bos gangster tersebut untuk meminta maaf secara langsung. Namun, sangat disayangkan sekali dari pertemuan pertamanya itu tidak berjalan mulus. Nelson justru malah ditusuk oleh garpu di kedua kakinya. Bahkan dia pun hanya bisa kesakitan dan meminta tolong lagi pada John agar melepaskan garpu yang ada di kakinya. Selanjutnya Nelson juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika Barry terus mempengaruhi kehidupan Nelson di dalam sel. Namun karena John masih memiliki hati nurani, akhirnya dia membuat rencana agar Nelson dapat bebas dari bos gangster dan juga Barry. Sehingga John terpaksa membuat skenario agar Nelson dimasukkan ke dalam sel isolasi. Tapi bukannya mendapatkan ketenangan, John kali ini justru benar-benar membunuh kesehatan mental Nelson. Pasalnya ketika dirinya sedang sendiri, Nelson justru lebih banyak menemui ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Dan bahkan berniat ingin mengakhiri hidupnya. Lantas setelah beberapa waktu berlalu, Nelson pun dikeluarkan dari sel isolasi. Kali ini Nelson telah membulatkan tekad untuk bunuh diri. Sehingga dengan percaya diri, dia pun mengunjungi salah satu napi yang menjual obat-obatan dari mulai kesehatan hingga obat-obatan mematikan. Lalu tanpa banyak basa-basi, Nelson langsung meminta obat yang bisa membunuhnya secara perlahan. Tapi ternyata ketika kembali dalam selnya, siapa sangka disinilah awal kehidupan Nelson berubah 180 derajat. Bagi tamu tadi undang, tiba-tiba dia didatangi oleh bos gangster. Karena masih dengan dendam yang sama, sehingga perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan.
Namun bukannya pasrah karena memang ingin mati, Nelson justru melakukan perlawanan di sel yang sempit itu. Sampai akhirnya Nelson tanpa sengaja menjatuhkan suntikan berisi racun mematikan. Namun sial, sebelum sempat diambil, bos gangster telah mengambilnya lebih dulu. Sempat hendak ingin mencegah agar bos gangster tidak menyuntikannya karena dianggap sebagai barang haram. Sayang, bos gangster dengan dingin langsung memakai obat terlarang tersebut. Alhasil, bos gangster pun mati seketika secara perlahan. Melihat kondisi bos besar yang tidak bernyawa, anak buahnya pun sekarang berbalik takut kepada Nelson. Sejak kejadian tersebut, Nelson tiba-tiba diangkat menjadi bos besar menggantikan ketua gangster yang sebelumnya telah dia kalahkan. Bahkan semua orang yang ada di lapas bersedia menjadi anak buahnya sekarang. Hal ini terbukti ketika Nelson yang pada saat itu sedang ngobrol dengan Barry. Tiba-tiba mereka masuk dan menyerang Barry untuk melindungi Nelson karena beranggapan Barry akan menggelutinya. Lantas akibat dari keramaian tersebut, sipir penjara masuk dan langsung menuduh John yang terlibat keributan. Tentu saja John tak bisa berbuat banyak. Begitu juga Nelson, karena petugas sipir langsung membawanya ke ruangan sel isolasi. Dengan kejadian yang sudah berubah 180 derajat, hal ini tentu membuat John sangat frustasi. Karena niat awal ingin membalas dendam, sekarang justru harus berbalik kepadanya. Justru John sekarang lebih menyedihkan daripada Nelson. Semua rencananya berantakan, terlebih apa yang sudah Nelson alami sampai saat ini. Padahal berkat John sendiri, John lah yang sudah membimbingnya. Sehingga John semakin kesal menerima kenyataan tersebut. Terlebih lagi, Nelson akan mendapatkan pembebasan bersyarat sebentar lagi. Mengetahui hal tersebut, John kemudian membuat rencana lain dengan memberikan minuman yang sebelumnya sudah diberikan obat bius. Dan sebagai pelengkap, John memberikan coretan di kening Nelson sebagai tanda kalau dia anggota gangster, agar pembebasan bersyarat tidak dikabulkan. Di situ Nelson tentu saja menuruti apa yang dikatakan John. Sehingga rencana itu pun berhasil. Dengan tidak disetujuinya pembebasan bersyarat membuat Nelson marah pada John. Dan perkelahian antara mereka pun tidak dapat dihindarkan. Sampai akhirnya John yang telah kalap itu berkata dengan jujur apa yang sudah dia lakukan. Semua ini sebetulnya John lakukan semata-mata hanya ingin membalaskan dendam kepada ayah Nelson yang telah meninggal. Sehingga John terpaksa meluapkan kekesalannya itu kepada anaknya, yakni Nelson. Namun tak lama dari perdebatan tersebut, tiba-tiba kepala sipir datang dan ingin memanfaatkan momen pertarungan mereka untuk dijadwalkan lebih serius. Sembari mengadakan taruhan pemenang di antara mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Barry mendapatkan pembebasan bersyarat. Barry pun singkat cerita mengucapkan perpisahan kepada Nelson yang sudah menjadi rekan dekat selama di penjara. Tak lupa Nelson juga meminta satu permintaan kepada Barry. Nelson menitipkan kalau setelah dia keluar nanti, Barry akan diangkat oleh Nelson menjadi anak angkatnya. Sehingga ketika Barry keluar, yayasan yang pernah dipimpin oleh Nelson akan kembali padanya. Karena Nelson tahu selama Nelson dijebloskan ke penjara, yayasan warisan ayahnya itu dipegang oleh orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya, alias hanya asal-asalan menjalankan yayasan tersebut. Ditambah lagi dengan ketidakpedulian pihak yayasan terhadap apa yang dialami Nelson selama di penjara. Sehingga singkat cerita Nelson melakukan pemecatan sepihak, di mana Nelson menelpon ketua yayasan. Bahwasannya dia telah mengadopsi anak asuh yang baru saja keluar dari penjara. Karena di dalam bukti ketentuan yayasan diizinkan pemilik yayasan memiliki anak yang dapat menjalankan bisnis yayasan untuk sementara waktu. Dan anak itu adalah Barry. Setelah menunggu beberapa waktu, tibalah saatnya pertarungan Nelson melawan John. Masing-masing dari mereka rupanya telah mempersiapkan racun suntik yang pernah Nelson gunakan pada saat melawan bos gangster sebelumnya. Dalam pertarungan, mereka berdua baik John atau Nelson sayangnya harus saling menerima suntikan yang menyebabkan mereka berdua tumbang dan dinyatakan mati untuk keduanya. Barry yang tiba di pemakaman Nelson merasa sedih pada awalnya. Namun ternyata setelah para peziarah pergi dari tempat pemakaman, tiba-tiba Barry menggali makam Nelson.
dan mendapatkan Nelson yang telah di Edo Tensei alias hidup kembali. Rupanya ini semua merupakan sebuah settingan Nelson. Hal tersebut hanyalah akal-akalan dari Nelson agar bisa keluar dari penjara. Begitupun sebaliknya dengan John yang sama-sama menggunakan ramuan obat agar dapat pingsan seolah-olah mati selama 3 hari. Sampai akhirnya mereka bertiga pun dapat berkumpul kembali. 1 tahun pun telah berlalu. Di akhir film, setelah kejadian tersebut mereka bertiga serta beberapa ex-napi sekarang sudah membuka perusahaan minum anggur yang diberi nama Baby Duck Winery dan film pun tamat.